Mau tahu cara menggambar grafik seperti grafik ini? Yuk kita lihat videonya. Di video kali ini saya akan memberikan contoh lagi tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi untuk fungsi X pangkat 3. Seperti kalian tahu, dalam video sebelumnya ada step by step yang harus kalian tahu untuk menggambar fungsi tersebut. Kita mulai dari step yang pertama ya. Step yang pertama kita harus tahu titik potongnya dulu. Saya ambil X-nya sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 ini dimasukkan ke dalam fungsi awalnya. Apa fungsi awalnya? Fungsi awalnya itu yang ini. Ya, kalian ganti semua X-nya dengan 0. Ini berarti F0 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 6 kali 0 kuadrat ditambah 12 kali 0. Hasilnya adalah 0. Maka titik potongnya kita bisa singkat TP itu adalah 0,0. Step yang kedua, kita menentukan kemonotonan. Yang kedua adalah kemonotonan. Ingat lagi ya, ada yang namanya monoton naik dan ada yang namanya monoton turun. Monoton naik ketika f aksen X lebih besar dari 0 dan monoton turun ketika f aksen X kurang dari 0. Berarti langkah selanjutnya kita mencari turunan dari f-nya. Oke, dari fx-nya. Maka turunannya di sini kita punya adalah 3x kuadrat tambah 12x tambah 12. Ini adalah turunannya. Lalu bagaimana untuk mencari kemonotonannya? Berarti misalnya kita mau cari monoton naik dulu ya. Berarti di sini kita ambil 3x kuadrat plus 12x plus 12 lebih dari 0. Ini kita bisa bentuk menjadi 3x kuadrat tambah 4x tambah 4 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan yang ada di dalam kurungnya, dia menjadi 3x plus 2 x plus 2 lebih dari 0. Maka dari sini kita punya x sama dengan min 2. Bagaimana dengan yang 3-nya, nilai 3? Nilai 3 itu kita abaikan saja. Mengapa? Karena dia tidak mengandung unsur X-nya. Berarti selanjutnya kita akan membuat garis bilangan. Garis bilangannya kita buat di sini. Ini adalah min 2. Selanjutnya kita ambil uji titik. Misalnya di sini saya ambil uji titik yang pertama 0. Lalu 0 itu dimasukkan ke dalam fungsi yang ini. Ya. Kalau 0 dimasukkan ke dalam situ, maka hasilnya adalah positif. Ya, berarti di sini positif. Kemudian selanjutnya saya ambil titik lagi min 3, sama seperti 0 untuk uji tanda, min 3 saya masukkan ke dalam fungsinya. Ternyata setelah dimasukkan hasilnya positif juga. Ternyata hasilnya positif juga ya. Nah, untuk monoton naik, kalian ambil yang positif. Untuk monoton turun, kalian ambil yang negatif. Tapi karena di kasus ini hanya ada yang positif, berarti monoton naik dua-duanya. Ya. Berarti monoton naiknya itu adalah min 2, hingga dan min hingga, min 2. Monoton turunnya bagaimana? Ya, monoton turunnya tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Langkah selanjutnya adalah mencari titik stasioner. Titik stasioner bisa kita dapatkan ketika f aksen X itu sama dengan 0. F aksen itu adalah 3x kuadrat tambah 12x tambah 12. Lakukan hal yang sama seperti yang nomor 2 tadi. Ya. Di sini ini menjadi sama dengan 0. Maka 3-nya saya keluarkan, x kuadrat plus 4x plus 4. Sama dengan 0. Maka 3x plus 2 yang di dalam kurungnya kita faktorkan,
ini sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 2. Nah, ingat kembali kalau misalnya titik, berarti harus ada X, Y. Sedangkan di sini hanya punya X-nya saja. Lalu bagaimana untuk mencari Y? Untuk mencari Y, masukkan ke dalam fungsi awal. Ingat ya, fungsi awal. Bukan dimasukkan ke dalam sini. Ini salah kalau dimasukkan ke dalam sini. Harusnya dimasukkan ke dalam fungsi awal. Fungsi awalnya kita tahu bahwa fx itu adalah x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 12x. Maka min 2 ini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi f min 2 ini sama dengan min 2 dipangkatkan 3 ditambah 6 kali min 2 kuadrat ditambah 12 kali min 2. Lalu setelah itu kita dapatkan hasilnya min 8 plus 24 min 24. Maka ini sama dengan min 8. Jadi titik stasionernya adalah min 2, min 8. Langkah keempat adalah kita mencari kecekungan. Kecekungan ada dua, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Cekung ke atas terjadi ketika f double aksen x lebih besar dari 0 dan cekung ke bawah terjadi ketika f double aksen x kurang dari 0. Di sini kita perlukan adalah f double aksen, berarti turunannya diturunkan 2 kali. Oke, kita punya f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat plus 12x plus 12. Dari sini kita dapat f double aksen x itu sama dengan 6x plus 12. Lalu anggap kita mau mencari yang cekung ke atas dulu. Berarti 6x plus 12 lebih besar dari 0. Saya keluarkan 6-nya. 6x plus 2 lebih dari 0. Ya. Dari sini kita punya X-nya itu sama dengan min 2. Kita buat garis bilangannya. Di sini min 2. Terbuka ya karena tidak ada sama dengan di sini, berarti setelah itu kita uji tanda. Oke, saya masukkan di sini misalnya angka 0. Angka 0 lalu dimasukkan kemana? 0-nya dimasukkan ke dalam fungsi yang ini. Ya, kalau 0 dimasukkan ke dalam fungsi yang itu berarti tandanya positif. Oke, lalu saya uji tanda lagi di sebelah sini, min 3, dimasukkan lagi seperti 0, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, untuk cekung ke atas, ambil yang positif, dan untuk cekung ke bawah, ambil yang negatif. Maka hasilnya untuk cekung ke atas adalah min 2, tah hingga, dan untuk cekung ke bawah, min tah hingga, min 2. Langkah kelima adalah titik belok. Untuk mencari titik belok didapatkan dari f double aksen x sama dengan 0. Dari soal nomor 4 kita sudah tahu bahwa f double aksen itu adalah 6x plus 12. Maka kita bisa tulis di sini f double aksen x itu sama dengan 6x plus 12. Ini sama dengan 0. Maka 6x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 2. Sama seperti yang sebelumnya, jika yang dicari titik, maka harus ada x, y. Lalu masukkan x min 2 ini ke dalam fungsi awal, fungsi yang ini, fungsi yang soal tadi di awal. Ya, kita masukkan f min 2-nya, f min 2 ini sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 6, min 2 pangkat 2 ditambah 12 kali min 2. Maka ini hasilnya adalah min 8. Jadi kesimpulannya titik beloknya adalah min 2, min 8. Langkah terakhir adalah kita menggambar grafik fungsinya. Tadi langkah-langkah yang telah kita kerjakan saya tuliskan lagi di sini. Kemudian setelah itu kalian buat sumbu X dan Y, lalu kalian buat garis monoton dan cekung. Garis monoton dan cekung ini untuk mempermudah kalian menganalisa
untuk mempermudah kalian menggambar grafiknya. Lalu selanjutnya kita letakkan titik-titik yang kita dapatkan tadi ke dalam sumbu X dan Y. Kita punya titik potong, titik stasioner, dan titik belok. Tempatkan dulu titiknya. Oke, berarti kita punya 0,0 di sini. Lalu kita punya min 2, min 8 di sini. Lalu setelah itu kita masukkan ke sini. Di sini kita punya min 2. Oke, di sini juga kita punya min 2. Min 2 sampai ta hingga itu adalah monoton naik. Kemudian min ta hingga sampai min 2 juga monoton naik. Min 2 sampai ta hingga menjadi cekung ke atas. Kemudian min ta hingga sampai min 2 menjadi cekung ke bawah. Kita akan gambar grafiknya dari hal-hal yang kita ketahui tadi. Ya, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri monotonnya naik dan cekungnya ke bawah. Berarti gambarnya akan seperti ini, kurang lebih. Begitu, sampai titik. Dari titik ke titik ya. Lalu setelah itu dia monoton naik tapi cekungnya cekung ke atas ya, berarti gitu. Ya. Cekungnya ke atas, yang ini cekungnya ke bawah. Setelah itu selanjutnya dia tetap monoton naik dan ke atas. Ya, monoton naik dan ke atas. Begitu. Kurang lebih seperti itu ya gambarnya ya. Oke. Jadi itu tadi adalah cara untuk menggambar grafik untuk fungsi yang pangkat 3. Ya, grafik yang tadi fungsi itu adalah seperti ini grafiknya yang warna kuning. Gitu. Bisa ya, mudah ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Contoh lainnya pernah saya bahas juga di video sebelumnya, yaitu mengenai aplikasi turunan. Boleh kalian lihat di video sebelumnya. Untuk kali ini videonya cukup sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.